LH, Dirjen Keuangan Daerah, calon Dirjen Keuangan Daerah, dan juga ada Pak Direktur Bangda, Pak Galingging, dan staf akan mencoba menyampaikan dan menerima beberapa aspirasi dari teman-teman pemerintah provinsi dan kabupaten kota terkait dengan upaya sinergi kita dalam penanganan COVID-19. Mencermati arahan Bapak Menteri pasca terbitnya Impres nomor 4 2020, kemudian hadir juga Permenkeu nomor 6 tahun 2020 dan juga terakhir Permendagri nomor 20 tahun 2020 telah menjadi sebuah payung hukum agar kepala daerah dapat lebih fleksibel dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan realokasi dan refocusing APBD dalam penanganan dampak COVID-19. Arahan Bapak Menteri, langkah-langkah konkret yang harus dilakukan terkait dengan realokasi dan refocusing APBD ini diarahkan kepada 3 topik utama. Pertama, yaitu bagaimana agar realokasi dan refocusing dana ini diarahkan kepada penguatan kapasitas kesehatan masyarakat di daerah. Kemudian kedua, agar kegiatan-kegiatan itu mampu menyiapkan social safety net di masing-masing daerah. Dan terakhir juga kewenangan kepala daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing tersebut diharapkan dapat membantu dunia usaha di daerah masing-masing agar tetap hidup, terutama UMKM dan usaha-usaha mikro. Kami sekali lagi meyakini bahwasanya pandemi COVID-19 ini tidak bisa ditangani secara parsial oleh pemerintah pusat saja, tetapi dibutuhkan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tentunya beberapa hal yang terjadi di lapangan pasca keluarnya berbagai regulasi ini, Bapak Ibu mengalami kendala-kendala ataupun persoalan-persoalan di lapangan. Forum ini kami berharap kita bisa membangun komunikasi agar kita mendapatkan masukan untuk kita sampaikan kepada gugus tugas penanganan COVID-19 yang ada di BNPB. Kami sekali lagi juga mengatakan surat edaran Menteri Dalam Negeri sudah menetapkan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota adalah ketua gugus tugas penanganan COVID-19. Tentunya kenapa Pak Sekda dan Pak Bupati kita harapkan berkontribusi agar kita bisa menyempurnakan langkah-langkah sinergitas kita bersama ke depan. Untuk itu kami persilahkan mungkin Bu Nurul ada yang mau sampaikan, silakan sebelum kita lempar ke teman-teman dari pemerintah daerah. Silakan Bu. Terima kasih Pak Dirjen Oda. Barangkali menambahkan apa yang tadi disampaikan beliau. Bapak Ibu sekalian, bahwa berbagai regulasi telah dikeluarkan, namun kelihatannya memang masih ada lagi yang harus diberikan tekanan-tekanan seperti yang tadi disampaikan Pak Dirjen Oda. Kami menambahkan bahwa insya Allah pada hari ini instruksi Menteri Dalam Negeri akan dikeluarkan terkait dengan pencegahan, penyebaran, dan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Beberapa yang tadi disampaikan Pak Dirjen Oda, kami tambahkan bahwa kiranya pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Forkompimda, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat serta tokoh agama untuk mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran COVID-19. Kemudian dalam hal masyarakat terlanjur mudik, karena dari Jakarta ini sebagai sumber pemudik untuk masuk ke beberapa daerah, barangkali ke tempat Bapak Ibu juga, untuk dapat memberikan arahan kepada masyarakat yang terlanjur mudik, melakukan isolasi mandiri sebagai orang dalam pemantauan atau ODP sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian Pemda juga mempersiapkan tempat karantina kesehatan dan pemberian bantuan kedaruratan kepada masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan. Selanjutnya memberikan arahan secara berjenjang sampai ke tingkat desa, Bapak Ibu, untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik, karena belum tentu pemudik itu juga dalam posisi ODP. Kemudian yang lebih penting lagi, Bapak Ibu, karena beberapa daerah telah mengeluarkan surat untuk melok daerahnya, maka Bapak Menteri memberikan instruksi kiranya pemerintah daerah memastikan
mengawasi kecukupan sembako di wilayah masing-masing, baik dalam ketersediaan suplai dan kelancaran distribusinya. Jangan sampai terhambat masuk ke daerah Bapak Ibu. Kemudian juga, mohon izin Bapak Ibu sekalian, telah masuk juga ke Kementerian Dalam Negeri beberapa surat dari Pemda, Kepala Daerah, mengatakan bahwa beberapa industri pabrikan untuk stok operasi. Karena itu instruksi Menteri Dalam Negeri akan menyampaikan bahwa pemerintah daerah memastikan dan mengawasi aktivitas industri dan pabrik serta dunia usaha, terutama yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan COVID-19 tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan, dengan tetap jaga jarak, dan juga memperhatikan beberapa alat-alat kesehatan yang tetap harus diproduksi. Bapak Ibu, itu beberapa hal yang mungkin kami bisa tambahkan. Saya kembalikan kepada Pak Dirjen Oda. Terima kasih. Baik, makasih Bu Dirjen. Selanjutnya mungkin tadi pagi kami juga sudah melakukan video conference dengan teman-teman dari wilayah timur Indonesia. Beberapa isu yang paling banyak tadi dipertanyakan adalah terkait dengan tata kelola bagaimana fleksibilitas penggunaan APBD. Di sini sudah hadir Pak Direktur Perencanaan Anggaran. Silakan Pak Direktur Perencanaan Anggaran menjelaskan secara singkat langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan refocusing dari alokasi dana ini secara lebih teknis. Dipersilakan. Terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan bahwa sekarang ini sudah berubah sedikit paradigma pengelolaan keuangan daerah dengan terbitnya PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Di sana salah satu pasal mengatakan bahwa penggunaan BTT tidak hanya darurat termasuk kebutuhan mendesak. Inilah yang menyebabkan kenapa dari pusat pertama kali menerbitkan Permendagri 20 tahun 2020. Di situ dikatakan dalam keadaan mendesak, dalam keadaan darurat termasuk mendesak, apabila dibutuhkan ke masyarakat, maka memang diberikan pintu untuk menggunakan langsung belanja tak terduga, alokasi belanja tak terduga. Dan ini diperkuat lagi dengan terbitnya Kepres 9, perubahan Kepres 7, dan penegasan lagi dengan Impres. Artinya apa? Bahwa dengan adanya instruksi Presiden dan Kepres dimaksud, maka daerah diperintahkan untuk merefocusing kegiatan dan merelokasi anggaran dengan menggunakan APBD. Maka di Kepres 7 tersebut pasal 13-nya dikatakan untuk membiayai COVID ini dan dampaknya, maka silahkan menggunakan APBD. APBD induknya, ya, yang terdiri dari APBD dan perubahannya, menggunakan BTT, dan menggunakan dana tersedia termasuk transfer dari pusat, dan untuk kabupaten kota termasuk transfer dari provinsi. Inilah perintah-perintah yang memerintahkan kepada kepala daerah untuk menggunakan BTT. Kaitannya dengan perubahan anggaran, kalau menggunakan BTT langsung, itu tanpa menggunakan perubahan anggaran. Tetapi apabila BTT-nya berkurang dan menggeser dari alokasi-alokasi yang lain, maka diperlukan pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran ini dengan merubah perkada penjabaran dan hanya melaporkan kepada kepala daerah, DPRD. Saya ulangi, hanya melaporkan kepada DPRD. Dan yang paling penting adalah perkada ini tidak melalui proses fasilitasi. Saya ulangi, ada beberapa daerah menyampaikan kepada kami, ada beberapa biro hukum mengatakan bahwa perkada ini harus melalui proses fasilitasi. Saya katakan tidak. Karena yang difasilitasi itu adalah semua perkada yang tidak melalui proses evaluasi. Dan APBD adalah proses evaluasi. Oleh karena itu, karena ini sudah perintah dan kewajiban kepala daerah untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, maka silahkan menggunakan uang APBD. Dan yang paling penting adalah pertanggungjawabannya. Saya ulangi kembali. Pertanggungjawabannya, artinya jelas penerimanya. Jelas penerimanya. Yang lain saya sampaikan tambahan lagi adalah soal keinginan untuk memberikan bantuan atau hibah kepada daerah. Maka mekanisme ini di luar daripada mekanisme yang diatur dalam Permendagri 32 dan turunannya. Sehingga untuk menghadapi COVID ini adalah benar-benar diberikan kewenangan kepala daerah untuk menggunakan, dan payungnya sudah jelas. Sampai kembali, payungnya sudah jelas. Dimulai dari PP 12, ada Kepres, ada Impres, dan terlebih dahulu ada Permen 20, dan ada surat edaran. Jadi harusnya sudah tidak ada lagi kendala yang secara teknis kaitannya dengan penggunaan APBD, kaitannya dengan COVID dan dampaknya.
Saya kira itu Pak Dirjen yang akan yang kami sampaikan, sehingga nanti bisa dalam diskusi kita akan jelaskan lebih detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Direktur, Pak Ibu Samen. Sudah hadir di depan kita teman-teman dari provinsi, ada Sekda Sulawesi Selatan, Sekda Sulawesi Utara, Pak Bupati Konawe Kepulauan. Untuk itu tersilakan dulu kepada Pak Sekda Sulawesi Selatan untuk silakan menyampaikan masukan dan barangkali ada yang perlu dibicarakan. Dipersilakan Pak Sekda Sulsel, Pak Idris. Sulsel. Sulsel. Ini kita. Itu kalau dia bicara langsung ganti lagi. Nah ini sekarang, otomatis Pak. Sekda Makassar ini. Sekda Makassar. Salah itu. Bicara Pak. Makassar itu Pak. Enggak, provinsi yang disuruh. Makassar kita sudah bicara. Makassar. Karena menunggu Sulawesi Selatan, silakan Pak Sekda Makassar dulu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Pak Dirjen, kami dari Kota Makassar melaporkan bahwa pada prinsipnya kami siap melaksanakan amanat apa yang diatur, yang diperintahkan dari pemerintah pusat, dari seluruh sektor kementerian. Terkait dengan refocusing dan realokasi anggaran, kami sudah melakukan dan insya Allah dalam waktu singkat ini akan kami finalkan. Sekedar laporan bahwa sampai sekarang hari ini kami sudah menggelontorkan dana sebesar 30M dari BTT untuk penanggulangan COVID-19 ini, Pak Dirjen. Jadi ada 2 SKPD yang kita sudah gelontorkan, yaitu Dinas Kesehatan dan Badan Bencana. 30M ini semua dari dana BTT. Nah, dari BTT. Nah, memang di APBD kami 2020 cuman ada 30M, namun dengan kondisi yang sekarang ini, maka itulah tadi kita akan merefocusing setiap SKPD, kemudian kita juga akan lokasikan dana dari setiap SKPD, kita bawa ke pundi-pundi BTT untuk menampung usulan-usulan dari beberapa SKPD. Sebab kita semua menampung dari yang terendah, misalnya dari kelurahan, kecamatan, dari puskesmas, dari rumah sakit. Puskesmas kami yang ada di Makassar itu ada 43 dan ada rumah sakit 1, rumah sakit umum yang kelas B, Pak Dirjen. Pak Dirjen yang kami hormati, bahwa sesuai dengan arahan dari pusat bahwa kita sudah ada panduan, kita harus memprediksi sampai bulan Oktober. Oleh karena itu, kondisi itu harus disesuaikan juga di APBD kita, rencana kita. Kami sudah minta data dari Dinas Sosial Kota Makassar untuk melihat berapa sih jumlah masyarakat yang miskin. Nah, data yang lalu sudah ada Pak Dirjen, namun karena kondisi sekarang tentu saja itu akan bertambah. Kalau data lama adalah itu berkisar berapa? 65.000 jiwa. Tentu dengan kondisi sekarang, Pak Dirjen, pasti bertambah. Anggaplah kita kali 2, ya. Sebelum mendapat angka yang pasti dari survei dari Dinas Sosial, maka itu lebih dari 120 jiwa orang miskin yang kami harus siapkan minimal kebutuhan pokoknya pada waktu betul-betul akan dilakukan PSBB di Kota Makassar. Demikian Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Sekda atas masukannya. Untuk Pak Bupati, Pak Sekda lain yang juga mengikuti forum ini, mohon nanti bisa menyimak, memahami apa yang sudah disampaikan oleh satu pembicara, karena mohon izin kami mungkin tidak akan bisa mengkonter semua, tetapi hal-hal yang sudah diberikan masukan oleh beberapa pembicara bisa menjadi bahan untuk
diaplikasikan di lokasi kita masing-masing. Selanjutnya, terima kasih Pak Sekda Makassar. Selanjutnya kami bergerak ke Sekda Sulbar. Mana Sulbar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dirjen, yang saya hormati kawan-kawan di Kemendagri, teman-teman para sekdas provinsi dan kabupaten. Pertama, kami tidak akan melaporkan secara rinci situasi apa yang berkaitan dengan data COVID di Sulawesi Barat, tapi untuk diketahui kita saat ini hanya memiliki satu pasien yang ada di dalam pemantauan, dalam pengawasan. Yang lain kurang lebih 700 sekian itu di dalam pemantauan, 791. Terlepas dari data ini, kami ingin menyampaikan bagian yang sangat bagus disampaikan Pak Dirjen tadi mengenai sinergi penanganan COVID-19 dengan kabupaten. Kemarin kami diskusi dengan DPRD Provinsi, memang salah satu yang dikeluhkan masyarakat itu adalah kesiapan kabupaten yang dalam hal ini kemampuan untuk melakukan koordinasi dengan mengandalkan atau mengedepankan cara kerja gugus tugas di masing-masing kabupaten. Ini kami mohon menyampaikan bahwa hampir semua kawan-kawan di kabupaten itu sepertinya masih menganggap gugus yang ada ini sekedar hanya tempelan saja. Padahal gugus ini sekali lagi tidak lagi bicara sektor. Mungkin nanti dipertajam untuk melakukan evaluasi terhadap kabupaten mana yang memang sudah bekerja dengan basis gugus tugas. Sehingga di dalam koordinasi di lapangan kita bisa jauh lebih efektif. Yang kedua, permintaan untuk melakukan sinkronisasi koordinasi dengan Forkopimda. Alhamdulillah di Sulawesi Barat ini cukup efektif. Kita sudah melakukan kurang lebih 3 kali executive meeting untuk memastikan keterlibatan. Dan yang paling menarik bagi kami di daerah sekali lagi Pak Dirjen adalah kondisi yang memungkinkan bisa terjadi chaos kalau misalnya ada senario yang tidak bisa dipenuhi untuk ketersediaan APD. Kami titipkan sekali lagi, kita tidak mengharapkan banyak kejadian, tetapi selalu kami berhitung dalam situasi yang paling buruk. Kalau situasi paling buruk, kita khawatir ketersediaan APD dan berbagai macam logistik ini kita masih bermasalah di daerah. Dan oleh karenanya, melalui forum yang terhormat ini, kami berharap melalui Kementerian Dalam Negeri, dan Alhamdulillah Sulawesi Barat sudah menyampaikan data walaupun agak terlambat, mengenai kebutuhan sampai bulan Oktober yang akan datang. Saya kira itu yang mungkin kami sampaikan, dan mengenai pergeseran anggaran, alhamdulillah kita mematuhi dan ketentuan yang ada. Di dalam diskusi kami juga dengan DPR kemarin, kita sepakat untuk tidak ada permasalahan yang muncul dengan adanya kondisi yang seperti ini, dan kita akhirnya bisa memahami bahwa kebutuhan-kebutuhan kebijakannya juga sudah kita jadikan sebagai pedoman untuk melakukan pergeseran anggaran untuk kebutuhan COVID-19 ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi, poin kami adalah bagaimana melakukan evaluasi monitoring keberfungsian gugus tugas di masing-masing kabupaten, supaya ini jangan dijadikan sebagai bagian yang tidak diperhatikan, karena itu sangat efektif kalau itu bisa dijalankan. Yang kedua tadi adalah bagaimana kami tetap meminta dukungan percepatan pemenuhan berbagai macam kebutuhan logistik untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda, sangat menginspirasi sekali. Tentunya kami akan mengevaluasi secara bertahap. Sekali lagi kami mengatakan pertemuan ini baru semacam pertemuan awal saja, tetapi kami bisa memberikan ruang kepada seluruh provinsi dan kabupaten kota yang membutuhkan pendalaman terhadap persoalan-persoalan real, kita bisa berkomunikasi melalui jalur ini. Selanjutnya kami juga ada punya hotline atau jaringan yang bisa dipakai oleh teman-teman provinsi dan kabupaten kota
untuk mendiskusikan terkait dengan penanganan sinergitas penanganan COVID-19 ini bisa dicatat di nomor 021, saya ulangi ya, silakan catat buat Bapak Ibu sekalian yang lain, 021 348 328 51. Saya ulangi, 021 348 328 51. Nah ini, ya nomor yang bisa di WA kan juga silakan bisa dicatat di nomor WA 0812 94 58 82 83. Kami ulangi 0812 94 58 82 83. Itu jalur-jalur yang kita pakai untuk mengkomunikasikan berbagai hal terkait dengan penanganan COVID-19. Terima kasih Pak Sekda. Kami mencatat, mohon untuk daerah lain kiranya tidak ditanyakan lagi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Sulawesi Barat. Terima kasih Pak Sekda, kami bergerak ke Sulawesi Utara. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dirjen Otda. Selamat pagi Ibu Dirjen Bangda, dan selamat pagi juga Direktur Bidang Keuangan Daerah. Selamat pagi juga kepada seluruh sahabat-sahabatku Sekda Provinsi dan Kabupaten Kota. Bapak Dirjen Otda dilaporkan bahwa secara general Provinsi Sulawesi Utara dan masyarakat di Sulawesi Utara ini masih terkendali, kehidupan berjalan lancar, walaupun sudah dideklarasikan COVID-19 ini. Kita juga sudah menindaklanjuti petunjuk-petunjuk arahan baik dari Bapak Presiden maupun dari Bapak Menteri Dalam Negeri serta Bapak-Bapak Ibu Menteri dari pemerintah pusat. Secara khusus juga kami laporkan di sini bahwa pemerintah provinsi juga sudah menindaklanjuti surat edaran dari Bapak Menteri yang berkaitan dengan gugus tugas, dan Bapak Gubernur juga sudah melakukan video conference dengan 15 bupati wali kota Provinsi Sulawesi Utara, dan Bapak Gubernur juga sebagai Ketua BKPRS se-Sulawesi juga telah melakukan video conference komunikasi dengan 5 gubernur se-provinsi se-Sulawesi. Kemudian yang ketiga juga kami perlu melaporkan bahwa dalam kaitan dengan penguatan kapasitas kesehatan masyarakat, terutama dalam penanganan COVID-19 ini, kita sudah lakukan sesuai dengan protokol penanganan COVID. Nah, sebagai laporan, Sulawesi Utara ini kasus positifnya 3, kemudian 16 pasien dalam pengawasan, dan 394 ODP. Nah, kita juga sudah melakukan simulasi sesuai dengan standar dengan jumlah penduduk yang ada di Sulawesi Utara ini kurang lebih 2,6 juta. Kemudian kita mensimulasi berapa banyak alat-alat kesehatan yang kita butuhkan jika terjadi hal-hal yang kemudian lonjakan dari apa yang saya laporkan ini. Dan kami berterima kasih karena Pak Dirjen atas instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan kepada pemerintah provinsi untuk menyampaikan rencana kebutuhan Alkes ini kepada pemerintah pusat. Kemudian yang berikut, kami juga sudah melakukan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden, arahan Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bu Menteri Keuangan,
yang berkaitan dengan refocusing anggaran. Nah, sebagai laporan, Sulawesi Utara ini telah melakukan pergeseran anggaran, baik dari semua SKPD perangkat daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini dengan total 84,3 miliar yang kita bagi hanya kepada 3 perangkat daerah, yaitu Dinas Kesehatan yang menangani kasus dari COVID-19 ini, kemudian Badan Bencana Provinsi Sulawesi Utara, dan Dinas Sosial yang berkaitan dengan Social Safety Net. Nah, kita punya masyarakat miskin sebanyak 191.000 yang kemudian juga kita simulasikan prosentasi dari masyarakat miskin baru, rakyat yang mengalami dampak dari COVID ini, sehingga alokasi anggaran yang kita butuhkan ini memang harus presisi dan juga sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Kita sudah didampingi baik oleh internal inspektur, kemudian BPKP dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara. Dilaporkan juga kepada Pak Dirjen bahwa karena dalam proses penanganan ini kita tidak memiliki laboratorium yang secara cepat bisa memeriksa karena kita punya ketergantungan di Jakarta, dan dalam rapat dengan Bapak Gubernur Sulawesi kita mohon juga bantuan pemeriksaan ini di Makassar karena Makassar sudah ada. Kita sudah mengusulkan 2 laboratorium di Provinsi Sulawesi Utara ini dan sudah disetujui. Tapi yang menjadi kendala kita, Pak Dirjen, adalah materi bahan untuk pemeriksaan laboratorium ini. Misalnya reagen ini agak sulit kita dapat karena memang seluruh Indonesia ini membutuhkan. Sehingga yang kita lakukan adalah dengan melaksanakan yang namanya ya sama seluruh Indonesia rapid test ini. Begitu kita sudah lakukan walaupun pengadaan rapid testnya hanya terbatas. Nah, ini juga sebagai saran juga kepada Pak Dirjen dan teman-teman dari pemerintah pusat, jika bisa dilakukan pembukaan jalur impor langsung karena kebutuhan dalam negeri ini mengalami kendala, ini mohon diberi arahan kepada kami. Kami juga laporkan bahwa kita juga harus memperhatikan dampak sosial ekonomi dari COVID ini. Maka bahan pokok masyarakat ini harus tercukupi. Nah, kita punya ketahanan pangan, bahan pokok ini, khususnya beras yang menjadi konsumsi masyarakat di Sulawesi Utara ini, dilaporkan ini 3 bulan ketahanannya. Dan kita juga sudah perintahkan Bulog untuk melakukan operasi pasar jika terjadi kekurangan stok yang ada di tengah-tengah pasar. Kita juga menggunakan CBP, cadangan beras pemerintah, yang ini sudah dialokasikan dan kita bagi, dan kita sudah minta juga tambahannya kepada Bapak Menteri Sosial untuk bisa menambah alokasi beras CBP. Tetapi juga beras-beras dari petani ini juga kita melakukan pembelian agar terjadi mutual, ya, petani juga bisa mendapatkan pendapatan dari pembelian dari pemerintah. Nah, ini laporan juga kepada Pak Dirjen, mungkin di seluruh Indonesia kita mengalami kekurangan stok gula. Jadi gula ini mengalami lonjakan harga yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Gubernur sudah menyampaikan surat kepada Bapak Menteri Perdagangan agar kita bisa mengimpor langsung white sugar ke Provinsi Sulawesi Utara agar bisa
menjangkau kekurangan gula ini. Kemudian yang terakhir Pak Dirjen, bahwa Bapak Gubernur juga sudah menginstruksikan kepada para bupati wali kota dan juga kepada masyarakat agar tidak melakukan perjalanan mudik. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Kemudian ini juga didukung oleh BKSUA dan FKUB di Provinsi Sulawesi Utara. Selain tentu sosialisasi kepada pimpinan agama yang dilakukan secara langsung oleh Bapak Gubernur. Bahkan masyarakat itu sudah mulai beribadah dari rumah masing-masing sejak 2 minggu yang lalu di Provinsi Sulawesi Utara. Kami juga tentu mengapresiasi ya kecepatan, terima kasih dari pemerintah pusat Pak Dirjen, Otda dan Bangda, dan khusus juga Pak Dirjen Bina Keuangan. Terima kasih karena perkada yang sudah kami tetapkan ini tidak difasilitasi dan hanya membuat laporan kepada pimpinan Dewan. Ini terobosan yang sangat luar biasa, dan yang paling penting bahwa alokasi anggaran yang kita manfaatkan untuk penanganan COVID-19 ini secara langsung maupun dampak sosial ekonominya dapat dipertanggungjawabkan. Saya kira ini laporan kami Pak Dirjen. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda Sulawesi Utara, sangat menginspirasi sekali. Kita berharap teman-teman yang lain mendengar bisa melihat juga langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan tadi Makassar. Selanjutnya kami bergerak ke Kalimantan Selatan. Terima kasih Pak Sekda. Baik, Pak Dirjen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih sekali lagi Pak Dirjen atas kesempatan yang diberikan kepada kami Kalimantan Selatan untuk menyampaikan beberapa hal. Kemudian yang kedua, pada dasarnya kami sudah melakukan apa-apa yang menjadi arahan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri tentunya. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, bahwa ada tapi penasihat di sini. Halo. Silakan Pak Sekda, mohon maaf. Saya lanjut Pak Dirjen. Pada dasarnya kami sudah melaksanakan apa yang sudah diarahkan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan peningkatan kapasitas kesehatan ataupun refocusing anggaran ataupun kegiatan. Bahwa kita sudah melakukan itu semua, terutama terkait dengan refocusing anggaran. Kita sampai hari ini sudah melakukan upaya-upaya penyisiran dari beberapa kegiatan yang kita arahkan pada kegiatan-kegiatan penanganan COVID-19 ini. Nah, antara lain adalah kegiatan-kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, itu kita hentikan dulu. Kemudian kegiatan-kegiatan kita melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas minimal 30%. Selanjutnya, pengadaan kendaraan-kendaraan operasional ini dirasionalisasikan. Kebutuhan-kebutuhan yang memang mendesak ini yang kita realisasikan. Kemudian juga beberapa anggaran kegiatan yang masih bisa kami tunda akan kami tunda untuk difokuskan penanggulangan COVID-19 ini. Kemudian juga sesuai dengan arahan ataupun informasi yang sudah valid kita terima, kita mengarahkan merealokasi dana pilkada dianggarkan dalam tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 ini. Nah,
terkait dengan peningkatan kapasitas kesehatan, tentu kita juga sudah lakukan. Namun, sebagaimana daerah-daerah yang lain barangkali, daerah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan juga masih mengeluhkan sebagaimana disampaikan Sulawesi Utara tadi, terkait dengan APD. Saya kira APD ini perlu langkah strategis dan taktis dari kementerian, agar barangkali di kementerian yang mengkoordinasi ini, sehingga tidak hanya kita melalui Kementerian Kesehatan, tetapi ada push, ada penekanan dari Kementerian Dalam Negeri agar APD ini kita kalaupun harus beli, kita belinya di mana, supaya kami dapat mendapatkan kebutuhan-kebutuhan APD ini sesuai dengan anggaran yang sudah kami sediakan. Sampai saat ini kita sudah menyiapkan anggaran dari refocusing tersebut lebih kurang 200 miliar untuk kita gunakan keperluan-keperluan penanganan COVID-19 ini. Selanjutnya mohon penjelasan, mohon penegasan juga tentang bantuan ke kabupaten kota. Kita menyadari kabupaten kota juga sangat-sangat terbatas anggarannya, karena itu ada keinginan Bapak Gubernur untuk memberikan bantuan dari BTT ini dibagikan atau dibantukan kepada kabupaten kota. Hanya kita belum dapat regulasinya seperti apa, barangkali Pak Dirjen bisa memberikan guidance kepada kami. Yang terakhir barangkali Perpu 1 tahun 2020 bab 2 pasal 3 ayat 2 tentang refocusing. Itu selanjutnya diatur dengan Permendagri. Nah, Permendagri nomor 20 tahun 2020, apakah itu yang menjadi landasan atau nanti akan ada Permendagri baru untuk menindaklanjuti terkait dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 ini. Saya kira itu Pak Dirjen yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kita berdoa mudah-mudahan kita selalu sehat, kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda, kami ingin menanggapi beberapa hal, mohon juga menjadi catatan bagi teman-teman yang ikut di forum ini. Pertama, terkait dengan persoalan pilkada, ini di Oda masalahnya, karena kita sudah mendengar bagaimana kesepakatan kemarin yang sudah beredar demikian rupa. Kami katakan itu baru kesepakatan secara lisan dan masih akan difinalisasi nanti melalui pertemuan secara lanjutan antara DPR, KPU, dan pemerintah. Jadi mohon terkait dengan persoalan anggaran, mohon kiranya untuk tidak melakukan tindakan apa-apa dulu terkait dengan alokasi anggaran yang sudah diberikan untuk kegiatan pilkada. Sekali lagi, mohon untuk tidak melakukan tindakan apa-apa dulu terkait alokasi yang sudah diberikan untuk pilkada. Nanti dijelaskan oleh Pak Dirjen Keuangan Daerah. Kemudian terkait dengan APD, arahan Bapak Menteri, memang kita saat ini melalui gugus tugas yang ada di kementerian sudah meminta data kepada seluruh provinsi dan kabupaten kota, dan baru masuk 80%. Nah, kami dari data tersebut akan mencoba melakukan komparasi nanti dengan kebutuhan-kebutuhan produksi yang ada di Indonesia. Tetapi arahan Bapak Menteri, mohon kiranya teman-teman yang ada di daerah untuk mengoptimalkan peran-peran UMKM kita yang bisa memproduksi. Contoh seperti kegiatan-kegiatan konveksi bisa ditransformasikan kepada produksi-produksi alat kesehatan yang bisa dilakukan oleh daerah. Nah, terkait hal-hal yang tidak bisa, nanti ini akan kita diskusikan lebih lanjut, dan dalam waktu yang secepatnya, mudah-mudahan minggu depan, kami akan sampaikan produksi-produksi mana saja yang bisa untuk pengadaan alat-alat kesehatan tersebut. Ya, produksi dalam negeri, gitu kan. Kemudian juga terkait pembiayaan dan sebagainya, mungkin Pak Dirjen Keuangan sedang menyampaikan, ini ada teknis keuangan, silakan sampaikan Pak. Monggo. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Sekda, pertama bahwa dalam penanganan konflik COVID-19 ini bukan hanya provinsi tapi termasuk kabupaten kota. Kami menyadari bahwa alokasi anggaran di kabupaten kota juga sangat terbatas. Oleh karena itu fungsi provinsi adalah bagaimana bisa membantu kabupaten kota untuk menangani ini. Nah,
selama ini memang hanya dikenal bantuan itu dalam bentuk hibah, tetapi DPP 12 tahun 2019 kita sudah buka pintu untuk memberikan bantuan kepada kabupaten kota dan tidak melalui mekanisme proposal, yaitu melalui mekanisme bantuan keuangan. Nah, kaitannya dengan bantuan keuangan ini sudah dibuka pintunya dan akan dipertegas lagi juga dengan di Permendagri Beban 33. Jadi uang provinsi akan diserahkan kepada kabupaten kota, ada dua pintu, pintu hibah dan pintu bantuan keuangan. Pintu hibah ada mekanisme 32, tetapi semua dikecualikan daripada mekanisme. Jadi sekali lagi bahwa sudah ada pengaturan kaitannya dengan bantuan keuangan untuk penanganan konflik COVID-19 ini. Yang kedua soal Perpu 1 tahun 2020. Kemarin kami sudah rapat pelaksanaan Perpu itu akan ada impres, tetapi kaitannya dengan Permendagri sedang dipersiapkan atau sudah dipersiapkan untuk penandatangan Pak Menteri akan ada Permendagri pelaksanaan daripada Perpu 1 tahun 2020 yang akan kaitannya pelaksanaan COVID ini dan segera terbit, Pak Sekda. Saya kira gitu, Pak. Baik, demikian Pak Sekda mungkin bisa juga menjadi catatan dan masukan bagi teman-teman dari provinsi lain yang akan menanyakan hal yang sama. Terima kasih Pak Sekda Kalsel. Kami bergerak ke Provinsi Kalimantan Barat. Silakan dari Kalimantan Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Dirjen Oda beserta jajaran, kami melaporkan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka optimalisasi APBD terkait dengan penanganan COVID sudah kami laksanakan, dan refocusing juga relokasi sedang dijalankan. Nah, mudah-mudahan sinergitas ini akan berjalan baik, termasuk hubungan dengan pemerintah kabupaten kota melalui beberapa surat gubernur terkait dengan percepatan penanganan terhadap penyebaran COVID ini. Nah, ini juga sudah ditindaklanjuti pemerintah kabupaten kota. Nah, terakhir kami juga Pak Gubernur telah memberi bantuan beras kepada keluarga miskin berdasarkan data SIK yang dibuat Pusdagin dari Kemensos. Berikutnya mungkin terkait dengan regulasi yang mungkin perlu kami mohon supaya ada sinergitas terkait dengan peran fungsi Kemendagri sendiri, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Ya, tentu pengadaan ini alat-alat alkes sangat tinggi. Nah, kalau kita mengacu pada keadaan normal, tentu pengadaan ini harus membuat standar harga yang normal. Tapi kondisi sekarang ada kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, untuk ketika pertanggungjawaban ya setelah COVID ini, nah ini yang harusnya mungkin kami mohon bantuan dari jajaran Kemendagri untuk mengkomunikasikan dalam pertanggungjawaban. Karena penyedia jasa itu akan kesulitan kalau harus merinci harga, keuntungan, segala biaya yang diperlukan oleh kita. Nah, untuk itu mungkin dalam LKPP yang baru memang ada kemudahan melalui surat penawaran. Untuk itu kami mohon kiranya apa yang menjadi arahan Bapak Presiden terkait sinergitas satu gerak langkah untuk menangani COVID ini betul-betul bisa diwujudkan. Nah, kalau berkaitan dengan pengadaan APD dari Kemendagri sudah minta kami mengusulkan. Nah, mudah-mudahan itu dapat direalisasi, Pak. Semua sudah kami sampaikan data itu melalui Kesbangpol masing-masing provinsi mungkin. Nah, untuk itu kami juga tadi memang menantikan betul, Pak, yang terkait dengan Perpu nomor 1 tadi, Pak. Kan di pasal 3 harus ada Permendagri. Nah, mudah-mudahan ini juga menambah semangat kami dalam rangka pengelolaan
APBD di provinsi dan kabupaten kota. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi Pak Sekda, terima kasih. Selamat bertugas jaga kesehatan Pak. Siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Sekda. Kita tanggapi dulu karena bersama. Kita bergerak ke Sulawesi lagi. Silakan Sulawesi Tengah. Dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya langsung saja Pak. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa mohon dipastikan ketika semua daerah nanti akan melaksanakan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, oleh Menteri Keuangan, dan semua aturan berkaitan dengan COVID-19 di daerah, ini mohon diberikan jaminan agar supaya pemerintah daerah ini terlindungi Pak. Jangan sampai nanti ketika kita melaksanakan kegiatan sekarang dengan menggunakan kondisi darurat, tapi kemudian ketika pemeriksaannya ke depan menggunakan kondisi tidak darurat, kan begitu. Aturan-aturan dikembalikan pada aturan-aturan yang baku. Ini memang sering terjadi. Ini seperti kemarin kami menangani bencana di Sulawesi Tengah. Waktu menangani bencana Sulawesi Tengah 28 September 2018, kami mengalokasikan anggaran, pergeseran dan sebagainya di 2019. Namun pada pemeriksaannya itu kemudian menggunakan kondisi di mana seperti tidak ada bencana. Ini mohon diberikan perlindungan kepada kami daerah sehingga jangan sampai nanti ketika kita melakukan refocusing terhadap anggaran di daerah untuk bergeser dan tidak mengikuti mekanisme yang normal, ini kemudian nanti pada pemeriksaannya mengacu pada mekanisme yang normal. Nah, ini mohon diberikan jaminan. Kemudian yang kedua kami ingin sampaikan bahwa di Sulawesi Tengah, Bapak Gubernur juga sudah membuat kebijakan, dan kebijakannya itu dalam rangka untuk mencari dana yang bisa digunakan, selain langsung digunakan pada OPD terkait seperti dinas kesehatan, rumah sakit, dan OPD teknis yang nanti akan menangani masalah ketahanan pangan, itu Bapak Gubernur membuat kebijakan edaran memotong 50% anggaran perjalanan dinas bagi seluruh OPD dan semua perangkat yang ada di daerah, sehingga telah teralokasi anggaran kurang lebih 100 miliar untuk penanganan COVID-19 di Sulawesi Tengah. Dan anggaran ini akan dialokasikan secara proporsional ke kesehatan dan kemudian ke OPD yang menangani masalah ketahanan pangan di daerah. Dan berikutnya kami ingin sampaikan bahwa berkaitan dengan ketersediaan cadangan pangan, itu kalau dia beras dan gula, itu mungkin bisa diantisipasi oleh Bulog. Namun kan ketersediaan bahan makanan lainnya seperti daging, telur, ayam, ikan, dan sebagainya itu kan pemerintah daerah akan berusaha untuk bagaimana memastikan jika kemudian masalah ini agak sedikit panjang, maka pemerintah daerah akan juga mengalokasikan anggaran untuk menyiapkan pembelian bahan-bahan baku, bahan-bahan pangan itu untuk dicadangkan dengan memanfaatkan kalau misalnya dia ikan, daging, dan telur, dan ikan, daging, dan ayam itu bisa dimasukkan di cold-storage yang ada di daerah, sehingga bisa menjadi cadangan pangan untuk Sulawesi Tengah. Ini kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan di Sulawesi Tengah dalam rangka untuk menjaga jika nanti ke depan kemudian kita akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk meminimalisasi terjadi penyebar luasan COVID-19 di Sulawesi Tengah. Saya kira ini mungkin beberapa hal berkaitan dengan pergeseran dan sebagainya. Kami sudah mendengarkan penjelasan dari Kemendagri. Insya Allah mudah-mudahan penjelasan ini akan kami ikuti dan kemudian kami akan laksanakan dalam rangka untuk mempercepat proses penanganan COVID-19 di Sulawesi Tengah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Sekda atas masukannya. Mudah-mudahan bisa menjadi catatan juga buat teman-teman yang lain. Terima kasih atas masukannya. Selanjutnya kami serahkan kepada Kaltim. Silakan Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh jajaran Kemendagri yang saya hormati, para peserta video conference yang saya hormati, Pak Dirjen, ada beberapa hal yang langsung saja mungkin, tidak mengulas terlalu banyak. Kita dari sisi anggaran sudah mengucurkan yang sudah terkucur 33 miliar, yang refocusing sekitar 350 miliar. Nah, ada hal-hal yang sangat signifikan yang harus kita sampaikan, perlu tindak lanjut dari Kemendagri untuk proses selanjutnya nanti. Yang pertama, tadi juga disinggung, proses pengadaan ini Pak Dirjen dengan produksi yang berbeda-beda terhadap dan suasana sekarang ini,
baik alkes maupun juga bahan dan peralatan kita rebut-rebutan mencarinya, tentu pembeliannya juga berbeda-beda harga, Pak Dirjen. Dan kita juga masih takut-takut juga kalau memakai produksi rumah tangga yang belum distandarisasi. Ini juga mengkhawatirkan dan harganya memang relatif murah. Tapi kalau itu terjadi karena keterbatasan, tolong ada perlindungan hukum yang clear dengan harga yang berbeda di masing-masing rumah sakit. Yang kedua, Pak Dirjen, ini adalah masalah lambatnya hasil tes. Nah, rumah sakit kita sebenarnya siap asal ada dilengkapi oleh Kementerian Kesehatan dan diberikan kemudahan mendatangkan bahan dan peralatannya, termasuk beberapa hal penting untuk mempercepat berikan kesehatan ini. Kasus-kasus yang terjadi bahkan orangnya sudah dimakamkan dengan proses COVID, ternyata hasilnya negatif. Ini bisa ada komplain ke masyarakat karena lambatnya hasil pemeriksaan diserahkan kepada pemerintah. Ini yang penting. Dan yang ketiga, Pak Dirjen, sekarang ini dengan kondisi ekonomi yang lemah, kita mengalami kemungkinan penurunan penerimaan daerah, Pak Dirjen. Tolong penerimaan DBH-nya jangan dikurangi. Apalagi DAK sudah dihentikan. Ya. Padahal DAK itu sebagian adalah untuk meng-create lapangan kerja, Pak Dirjen, di sisi konstruksi, tapi karena dihentikan, ditambah penurunan penerimaan, ini juga mengkhawatirkan. Oleh sebetulnya kami mohon DBH itu jangan lagi dihentikan juga yang lainnya, supaya kami dapat terus meng-create ekonomi di daerah. Ini beberapa hal yang penting saya sampaikan. Dan yang lain tadi juga ada perbedaan persepsi Pak Dirjen tentang kebijakan yang disebut Pak Presiden penundaan angsuran penundaan pinjaman atau kepada debitur. Ini dipahami oleh masyarakat sebagian itu ditunda pembayarannya. Padahal itu berarti di dalam peraturan OJK dikatakan keringanan. Kita khawatir mereka akan menunda betul-betulan tidak membayar. Dan itu tentu harus ada dampak signifikan kepada pemerintah provinsi maupun kota. Jangan-jangan mereka minta bantuan subsidinya kepada kabupaten kota untuk membayar pinjamannya. Karena kalau pinjaman terhenti perbankan, maka perbankan pun akan kesulitan untuk membayar ataupun menyalurkan kredit baru kepada masyarakat. Padahal di satu sisi diminta perbankan tetap menyalurkan kredit baru. Ini beberapa catatan Pak Dirjen yang perlu saya sampaikan karena yang lainnya sudah tercover juga di kawan-kawan sebelumnya. Dan mekanismenya bisa dilakukan dua, dari bisa langsung Pemprov maupun melalui bantuan keuangan kepada kabupaten kota. Dan otomatis bantuan keuangannya kita akan realokasi Pak Dirjen. Yang tadinya bantuan keuangan mungkin untuk kegiatan lain, kita realokasi untuk penanggulangan COVID ini. Demikian Pak Dirjen, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya hilang. Itu dah itu kan. Itu artinya itu. Santannya Pak. Untuk menyelesaikan ini di gugus tugas PB. Demikian Pak Sekda, terima kasih atas masukannya. Kami bergerak ke Sulawesi Tenggara. Silakan, Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Dirjen Oda yang kami hormati, Ibu. Ya. Tolong dipercepat Pak Sekda, 2 menit aja. Nunggunya 5 jam Pak Dirjen. Mohon izin Pak Dirjen untuk melaporkan Bu Dirjen Bangda, Pak Calon Dirjen Keuangan Daerah, yang memonitor sejak malam. Izin melaporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara, bahwa kondisi untuk penanganan COVID berdasarkan laporan yang diterima oleh gugus tugas yang dipimpin langsung Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, kondisi hari ini menyatakan bahwa masih konfirmasi 3 orang positif, kemudian 15 orang itu orang tanpa gejala, kemudian 949 orang dalam pemantauan, serta 13 orang pasien dalam pengawasan. Selanjutnya yang 1 orang
meninggal yang di Kolaka itu hasil swabnya saat ini belum keluar dari lab yang sementara dalam pemeriksaan di Laboratorium Makassar. Selanjutnya kami laporkan secara umum dengan memperhatikan kebijakan dari pemerintah pusat terakhir pasca terbitnya Perpu 1 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 21 2020 dan Kepres 11 2020, di pemerintah Sulawesi Tenggara telah mengambil langkah-langkah strategis khususnya terkait dengan pertama untuk peningkatan kapasitas kesehatan masyarakat sebagaimana arahan Bapak Menteri Dalam Negeri. Antara lain pertama adalah segera memetakan untuk ketersediaan anggaran. Tim anggaran pemerintah daerah Sultra telah berkoordinasi dengan DPRD untuk menyiapkan refocusing dan relokasi anggaran. Dan kita telah melakukan estimasi dan exercise kurang lebih 300 miliar diharapkan dapat membantu penanganan COVID di Sultra baik dalam masa pencegahan, penanganan maupun pemulihan pasca COVID yang diharapkan segera berakhir. Untuk data terkait dengan JPS ini di Sultra itu dengan penduduk 2,65 juta orang itu 11,24% atau 302.000 jiwa itu adalah orang miskin. Namun Pemprov sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk mengantisipasi ini. Kemudian terkait dengan penanganan COVID existing, dapat kami laporkan bahwa ketersediaan logistik saat ini masih memadai dan selanjutnya yang lain masih dalam proses pemesanan dan proses distribusi dari Jakarta menuju Kendari. Kemudian dalam rangka mengantisipasi ketahanan pangan, dalam rangka kekuatan pangan masyarakat, prognosa kebutuhan pangan strategis dapat kami laporkan bahwa ketersediaan beras saat ini masih surplus, yaitu 6.367 ton. Kemudian daging sapi itu masih juga surplus sekitar 4.450 ton. Namun untuk bawang merah dan gula pasir itu masih defisit dan dibutuhkan kurang lebih 667 ton gula pasir serta bawang merah. Nah, ini yang sudah diantisipasi dan mungkin perkenan Bapak Dirjen Oda bersama tim dapat menyampaikan kepada stakeholder di pusat bahwa untuk dukungan pangan strategis ini khususnya di Sulawesi bagian Tenggara ini sangat dibutuhkan. Kemudian yang terakhir ini kami laporkan bahwa seluruh yang menjadi arahan kebijakan pemerintah pusat baik melalui Kementerian Dalam Negeri, melalui gugus tugas nasional itu telah diantisipasi oleh pemerintah provinsi dengan berkoordinasi dengan Forkopimda, juga DPRD serta stakeholder baik TNI, Polri maupun organisasi kemasyarakatan termasuk perguruan tinggi untuk membantu memberikan asistensi dalam rangka dukungan pengadaan seperti hand sanitizer maupun desinfektan untuk membantu penyediaan secara lokal. Karena di Sultra ini potensi untuk home industry terkait ini cukup strategis karena banyak pohon kelapa dan kenal untuk menghasilkan nira sehingga akan dikombin dengan alkohol dengan bantuan asistensi dari tenaga farmasi maupun dari kedokteran di perguruan tinggi di Sultra ini, insya Allah ini akan membantu penyediaan lokal sambil menunggu penyediaan yang sifatnya pabrikan. Saya kira itu mungkin beberapa hal yang dapat kami laporkan. Ada satu catatan pinggir bahwa kami mohon advice khususnya dari Pak Calon Dirjen Keuangan Daerah bahwa dalam rangka penanganan COVID ini ada kekhawatiran yang luar biasa terkait dengan rekan-rekan teknis bagaimana menyikapi dalam perspektif kebutuhan baik itu logistik medis maupun logistik kesehatan, kemudian dengan perencanaan anggaran maupun perencanaan kebutuhan tadi. Ini dikhawatirkan justru pasca COVID ada wabah yang berbahaya khususnya bagi integritas rekan-rekan di OPD di Sultra. Saya kira itu Pak Dirjen, Ibu Dirjen Bangda, serta Pak Arsan Latif yang kami banggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Dan catatan untuk Pak Sekda, PJ Sekda Sulawesi Tenggara, kita apresiasi dan mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan potensi-potensi daerahnya. Potensi yang paling besar sekarang di Indonesia itu adalah alkohol. Di Sulawesi Utara itu adalah namanya cap tikus.
Kalau di Sultra ada balo. Nah, tolong untuk hal seperti ini koordinasi dengan Kepolda setempat, nanti jadi persoalan nanti Pak Sekda. Sehingga tingkat produksinya bisa menjadi bernilai ekonomis dan diperlukan, bermanfaat bagi penanggulangan COVID-19. Kita bergerak kepada Pak Bupati. Silakan Pak Bupati Banggai untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diinformasikan. Silakan Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Bapak Ibu PLH Dirjen Bangda dan Pak Direktur Keuangan. Kami dari Banggai alhamdulillah hari ini lengkap dengan Pak Wakil Bupati, Sekda dan seluruh perangkat daerah. Dan kami ingin laporkan Pak Dirjen langkah-langkah yang sudah kami lakukan sejak tanggal 16 Maret sejak awal pembentukan Satgas Gugus Tugas pencegahan COVID di daerah. Kami alhamdulillah punya walaupun kecil dana tak terduga 1,5 miliar, kami sudah langsung implementasikan Pak Dirjen. Jadi dana ini tanggal 16 kami langsung belikan alat, walaupun alat itu 2 minggu kemudian baru tiba. Alhamdulillah Pak Dirjen, perkembangan terakhir kami laporkan untuk masalah COVID di Kabupaten Banggai, itu ada 20 OPD dan 1 ODP mohon maaf, ODP dan 1 PDP dan hasil tes swab sudah negatif dan yang bersangkutan sudah pulang ke rumah. Mudah-mudahan ini dukungan pemerintah pusat terus bisa menyemangati kami. Walaupun itu Pak Dirjen, kami bisa melaporkan setiap hari penerbangan yang dari Jakarta, dari Makassar, dari Palu ke Kabupaten Banggai itu ramai. Kami sejak tanggal 16 sampai dengan akhir bulan kemarin mencatat orang dalam resiko ODR itu sudah mencapai 2.000 orang di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, datang dari bandara, datang dari pelabuhan laut kami. Oleh karena itu Pak Dirjen memang kami melakukan langkah-langkah yang preventif yang luar biasa dari teman-teman tim Satgas. Pak Wakil Bupati turun, Pak Sekda kami juga turun. Dan alhamdulillah ada langkah juga yang kami lakukan, yaitu melakukan penjualan karena disuruh 14 hari memutus mata rantai, kami lakukan inovasi berupa penjualan sembako dengan sistem mobile. Jadi Dinas Perdagangan kami sudah bekerja, walaupun dengan tentu saja Bulog ini masih harus terus berkoordinasi untuk penyediaan bahan stok kebutuhan pokok masyarakat kami. Tapi menurut Bulog beras masih tetap terkendali dalam 3 bulan ke depan. Cuma gula dan minyak goreng Pak Dirjen, ini yang masih sangat-sangat terbatas. Kami mohon bantuan pemerintah pusat karena kemudian insya Allah kami refocusing anggaran. Pak Sekda sudah me-exercise kemarin dan kami sudah juga berkoordinasi dengan teman-teman DPRD melalui telekonferensi. Sekitar yang bisa kami lakukan dalam hal pemotongan perjalanan dinas, makan minum, dan kegiatan-kegiatan sosialisasi Pak Dirjen, itu mencapai kurang lebih 25 sampai 30 miliar. Nah ini yang mudah-mudahan dalam akhir minggu ini dan kemudian minggu depan kita sudah bisa melakukan kemudian kepastian untuk membelanjakan itu, karena kami juga kemudian harus menjamin masyarakat kami yang sekarang ini banyak mengeluh, terutama masalah mereka tetap tinggal di rumah tapi apa yang mereka kerja. Oleh karena itu beberapa dinas kami berikan stimulus, insya Allah mulai minggu depan, yaitu stimulus tentang ketahanan pangan. Kami menghimbau mereka untuk memanfaatkan pekarangan. Kami insya Allah menyediakan bibit bawang, kemudian tomat dan cabai. Insya Allah yang itu yang kita support kepada masyarakat kami Pak Dirjen. Dan juga kepastian kepada mereka yang sekarang ini kena dampak seperti para ojek online kita, usaha kecil menengah kita. Mereka mohon juga arahan lebih pasti untuk mereka ini. Apakah kemudian bisa kita berikan semacam satu stimulus anggaran untuk mereka punya usaha atau semacam sembako Pak Dirjen. Ini yang masih kami diskusikan terus dengan tim Satgas kami. Dan juga kami ingin laporkan bahwa tentu saja usaha-usaha teman-teman di Dinas Kesehatan, ada 26 puskesmas kami Pak Dirjen,
APD kita berangsur-angsur datang, mudah-mudahan memang kita tidak harapkan ada yang PDP, tetapi dengan jumlah yang besar dari ODR ini, kita juga tetap tentu saja waspada tingkat tinggi, Pak Dirjen. Oleh karena itu, mudah-mudahan teman-teman tim yang ada di lapangan, kami juga sudah menyurat secara ketat, Pak Dirjen, kepada teman-teman instansi teknis vertikal untuk bisa bekerja sama dengan baik. Pak Kapolres, Pak Dandim, teman-teman dari pelabuhan udara, pelabuhan laut, karena kami ini Pak Dirjen ada 3 pelabuhan kami itu ditangani oleh kementerian. Kemudian juga bandara kami. Ini kalau tidak diatur dengan baik, mereka bisa setiap saat tentu saja lengah. Oleh karena itu kami juga bekerja sama dengan mereka di sana. Mudah-mudahan juga instruksi semakin dipertegas. Karena salah satu contoh Pak Dirjen, ketika PDP kami diambil swab tesnya untuk dikirim, karena tidak bisa ke Palu, tidak bisa kecuali ke Makassar, itu maskapai tidak mau muat. Sehingga kami butuh hampir 4 hari mengambil swab test tiap hari, dan itu mengorbankan uang, Pak Dirjen. APD yang dalam kondisi terbatas, ada uang tapi tidak tahu APD-nya mau datang cepat, mau dibeli di mana. Itu kemudian maskapai penerbangan ini hanya mementingkan, kami mau tutup bandara, kami tidak punya kewenangan untuk itu. Jadi mohon mudah-mudahan ini menjadi satu di pemerintah pusat, bahwa ini maskapai penerbangan juga harus diberikan satu penekanan. Walaupun sudah ada surat edaran Dirjen untuk wajib memuat barang-barang hasil lab itu untuk ke Makassar, Pak Dirjen. Oleh karena itu kami juga bersyukur hasil telekonferensi dengan Bapak Gubernur Selasa kemarin, kami juga sangat senang karena Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sementara ini berjuang untuk di Palu bisa dilakukan tes atas swab tes untuk pasien yang diduga terpapar corona itu. Mudah-mudahan ini menjadi support juga bagi kita di daerah Provinsi Sulawesi Tengah, karena Pak Gubernur juga sangat intens untuk terus memantau kami di daerah. Selain itu, terakhir Pak, kami juga punya stimulus untuk lansia. Karena kami menganggap lansia ini adalah mereka yang rentan. Ya, alhamdulillah kemarin Pak Gubernur sudah membatalkan kegiatan Hari Ulang Tahun Lansia. Kami menganggarkan dalam bansos untuk lansia itu hampir 200 juta Pak Dirjen. Insya Allah 200 juta ini kami akan bagi kepada bapak-bapak ibu kita lansia untuk berbahagia dirinya dengan mungkin bantuan ala kadarnya. Mudah-mudahan tidak salah Pak Dirjen. Sehingga ini adalah langkah-langkah dari pemerintah Kabupaten Banggai yang menyemangati masyarakat kita. Sekarang mereka mau tinggal di rumah, 14 hari memutus mata rantai. Tapi kalau tidak ada juga hal yang membahagiakan mereka, mereka bisa stres. Virusnya bisa masuk Pak Dirjen. Nauzubillah min zalik. Terakhir Pak Dirjen, kami juga sudah menginstruksikan sesuai dengan keputusan Menteri PDT. Nah, ini juga sampai ke tingkat desa. Mereka sudah melakukan refocusing terhadap dana desa. Dan alhamdulillah dari teman-teman dari PMD kami sudah turun mengasistensi bersama dengan Pak Camat, dan kemudian mudah-mudahan ini kita berjalan bersama, karena tidak bisa hanya berpikir dari kabupaten, tetapi juga kemudian di tingkat kecamatan dan desa. Demikian yang dapat kami sampaikan Pak Dirjen, dan mohon arahan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati, luar biasa. Inilah saya katakan di beberapa quote saya hari ini, sekarang saatnya bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kepada dunia bahwasanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu adalah kunci penanganan COVID-19 di Indonesia. Karena kewenangannya ada di semua kepala daerah. Kita membutuhkan kepala daerah yang betul-betul improvisasinya bagus. Tadi langkah-langkah penyiapan bibit, kemudian pembelian gula itu luar biasa, Pak. Kita tidak tahu ini kapan akan selesai ini COVID-19 ini. Jadi langkah-langkah seperti ini mudah-mudahan Pak Bupati, terima kasih dan pencerahan. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa melihat kita perlu langkah-langkah yang antisipatif, yang lebih real. Kita katakan sekali lagi tidak elok kiranya orang desa membeli sayur, Pak, karena negara itu subur sekali. Kita cukup kasih bibit saja dan berharap ini menjadi bahan yang penguatan pangan bagi masyarakat kita nanti dalam waktu 6 bulan ke depan. Terima kasih Pak Bupati atas segala masukannya. Kita bergerak ke Kabupaten Tapin, silakan. Terima kasih Pak.
Pak Bupati Tapin, silakan. Terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyambut baik dan gembira bahwa hari ini kita ada telekonferensi antara Kementerian Dalam Negeri dengan jajaran pemerintah daerah. Kami hanya sedikit melaporkan, Pak. Apapun yang menjadi tanggung jawab kami selaku pimpinan daerah sudah kita lakukan. Dan kami di daerah sebetulnya sebelumnya sudah kita ada anggaran berkaitan dengan anggaran bencana alam yaitu dana tata boga. Oleh karena itu dari itulah yang sementara kita pakai. Hanya saja mungkin ke depan kami pemerintah daerah harus bersiap-siap. Kita belum tahu Pak masalah ini, masalah COVID-19 ini sampai kapan berakhir. Nah, untuk itu kami pemerintah daerah selama 3 bulan kita persiapkan. Bagi masyarakat kita yang kurang mampu, masyarakat miskin, kita ini kita siapkan dana untuk sembako. Dan kami pun melaporkan dengan Pak Dirjen bahwa Tapin adalah salah satu penjaga pangan nasional. Dan itu rekomendasi dari Bapak Presiden sudah 6 tahun. Nah, oleh karena itu, dengan keadaan kami yang isinya pangan isinya cukup, kami tidak khawatir, Pak. Cuma hanya saja mungkin ke depannya ini, kalau ini kan COVID-19 ini tidak akan selesai, tidak ada targetnya, mungkin menjadi kewalahan juga daerah kita di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Tapin. Walaupun kami menjaga pangan nasional, dan untuk itu ada baiknya, Pak, setelah ini kita telekonferensi ini mungkin ada tindak lanjutnya lagi, Pak. Tindak lanjut dari Kemendagri. Bagaimana kita menindaklanjuti ke depannya, jangan sampai nanti hari ini kita ketemu, putus nanti. Dan kemudian yang kedua, kami berharap bahwa kami juga bukan salah satu kabupaten yang kami menghadapi pilkada. Saya khawatir, walaupun kami di Provinsi Kalimantan Selatan ini ada ini yang pilkada, khawatir itu dana itu nanti tidak mencukupi, Pak, untuk masing-masing daerah. Hanya saja mungkin pemikiran kami begini. Kami sudah dilakukan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Selatan kemarin koordinasi semacam ini. Pada intinya kabupaten kami selalu siap. Nah, oleh itu kesiapan kami ini mudah-mudahan kita tindak lanjuti dengan baik, kita jalankan dengan baik. Mudah-mudahan masyarakat kami bisa tenang dan apapun yang menjadi petunjuk arahan dari Kemendagri kami selalu siap. Mungkin demikian laporan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati Tapin. Sekali lagi kita sekarang saatnya kepemimpinan pemerintah daerah itu diuji dengan ketidakpastian berapa lama ini akan selesai ke depan. Kami yakin sebagai pemimpin daerah, Bapak Bupati dan teman-teman punya tim yang kuat untuk bisa menangani COVID ini ke depan. Ketika ada hal-hal yang barangkali perlu kita diskusikan, Bapak butuh dukungan regulasi, petunjuk teknis, sebagainya, kami siap Pak melalui saluran hotline yang tadi sudah kami sampaikan. Terima kasih Pak Bupati Tapin atas kerjasamanya Pak. Semangat terus Pak. Selanjutnya kita silakan kepada Kalteng, Kalimantan Tengah belum? Silakan Kalimantan Tengah. Ya, terima kasih Pak Dirjen atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dirjen Oda, Ibu PLH Dirjen Bina Bangda, Bapak Direktur Perencanaan Anggaran, dan seluruh rekan-rekan Sekda Provinsi, Kabupaten Kota, Seregional Sulawesi dan Kalimantan, serta Bupati Wali Kota yang hadir pada PIKON pada siang hari ini. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan kondisi jumlah terpapar COVID-19 di Kalimantan Tengah. Pada hari ini terdapat 11 positif COVID-19 dengan pasien yang telah sembuh sebanyak 2, jadi dalam perawatan ada 9. Dan untuk orang dalam pemantauan sebanyak 652 orang dan pasien dalam pengawasan sebesar 40 orang. Bapak Dirjen yang saya hormati, berkenaan dengan wabah virus corona, Kalimantan Tengah telah membentuk gugus tugas yang dipimpin oleh Pak Gubernur sendiri
dan sejak tanggal 20 Maret 2020 Kalimantan Tengah telah menyatakan sebagai tanggap darurat. Sehingga berkenaan dengan penanganan permasalahan ini telah kita lakukan dan kita tetap bekerjasama dengan Forkompinda, provinsi, dan kita mendorong untuk kabupaten kota juga melakukan hal sama dalam rangka penanganan masalah COVID-19 di daerahnya masing-masing. Berkenaan dengan penggunaan anggaran, ya, sampai saat ini dana tak terduga kita untuk belanja tak terduga yang telah digunakan adalah 18,7 miliar. Dan dalam proses ini mulai dari perencanaan dan proses pengadaan dan nanti akan distribusi, kita telah bekerjasama dengan APIP dan APH sehingga proses-proses di dalam penggunaan belanja tak terduga ini betul-betul dikawal. Kita tidak ingin proses di dalam penggunaan belanja tak terduga ini menjadi permasalahan di kemudian hari. Kami terima kasih atas panduan-panduan yang telah diberikan oleh Kemendagri berkenaan dengan penggunaan belanja tak terduga dan arahan berkenaan refocusing dan realokasi. Hingga saat ini kita telah menyiapkan lagi 30 miliar berkenaan dengan kebutuhan untuk anggaran belanja tak terduga, dan perlu kami sampaikan juga kami telah menyiapkan skenario-skenario berkenaan dengan seandainya berkenaan dengan wabah COVID-19 di Kalimantan Tengah ini terus akan berkembang, tapi kita harapkan agar segera selesai. Kita sudah membuat skenario, kita akan menyiapkan anggaran kurang lebih 500 miliar dalam rangka penanganan di Kalimantan Tengah. Tentu ini juga akan didukung dari anggaran BTT di kabupaten kota. Hal-hal yang berkenaan dengan ketersediaan bahan pokok di Kalimantan Tengah, ketersediaan bahan pokok terutama beras, itu ada tersedia kurang lebih 7 bulan ke depan. Dan untuk produksi padi lokal, itu mulai bulan April sampai Mei akan ada panen. Dan ini kebijakan gubernur akan melakukan pembelian semua produksi padi di Kalimantan Tengah. Pertama adalah untuk kesediaan kita, yang kedua adalah supaya masyarakat petani ada yang membelinya. Produk-produk mereka ada yang membelinya. Dan kita berharap ini adalah bagian daripada upaya kita untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Setelah itu kami juga menganggarkan berkenaan dengan tidak hanya bicara tentang penanganan COVID-19, tapi kita juga bicara tentang penanganan dampak sosial dan ekonomi, yang mana tentu dampak berkenaan dengan COVID-19 ini sektor UMKM, kuliner, transportasi, usaha di bidang para petani, nelayan, dan buruh. Ini adalah orang-orang yang tentu rentan terhadap dampak COVID-19 ini, dan kami akan melakukan stimulus bantuan kepada mereka-mereka ini. Dan saat ini dalam proses pendataan kita akan siapkan untuk penanganan dampak ini kurang lebih 300 M. Dan kita akan juga menyusun kegiatan-kegiatan yang kita harapkan bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, yaitu dalam program padat karya tunai. Nah, ini akan kita terus kembangkan. Dan yang menjadi kendala kami saat ini adalah kebutuhan terhadap alat kesehatan, baik APD, masker, dan sebetulnya alat PCR. Berkenaan dengan APD dan masker, sebetulnya IKM Kalimantan Tengah bisa untuk mengolahnya, tapi yang menjadi kendala adalah bahannya. Ya, kita berharap walaupun saat ini kita telah melakukan order, kebutuhan kita bisa terpenuhi. Kemarin kita dapat kurang lebih 2.000 bantuan dari pusat, dan itu sudah didistribusikan ke kabupaten kota. Bapak Dirjen yang saya hormati, berkenaan dengan penanganan pada kawasan-kawasan perbatasan, kami telah membangun posko-posko di daerah perbatasan untuk juga memantau pergerakan manusia, ya, baik yang dari luar Kalimantan Tengah maupun yang akan menuju Kalimantan Tengah. Dan posko-posko ini adalah dalam rangka untuk meminimalisasi berkenaan dengan pergerakan manusia yang nanti bergerak, yang nanti akan terpapar kepada masyarakat yang lain.
Bapak Dirjen yang kami hormati, beberapa hal juga di dalam pengamanan terhadap pergerakan manusia atau masyarakat, bahwa kami secara rutin melakukan patroli bersama teman-teman dari TNI Polri dalam rangka pengamanan atau membubarkan kerumunan massa, ya, untuk di sektor pendidikan kami telah melakukan peliburan belajar mengajar yang mungkin sampai pertengahan April. Nanti melihat situasi akan kita perpanjang, termasuk juga kita sudah melakukan kebijakan bekerja dari rumah untuk ASN. Jadi untuk pejabat-pejabat tertentu aja yang mungkin masih berada di kantor untuk menuntaskan kegiatan, dan kita tetap secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, yang kita harapkan ini memberikan pemahaman bersama dalam rangka risiko bahaya COVID-19 di Kalimantan Tengah. Mungkin itu laporan kami berkenaan dengan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah beserta pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Tengah, dan kami berharap arahan dan masukan berkenaan dengan proses penanganan COVID-19 di Kalimantan Tengah. Kembali kepada Pak Dirjen. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekda, Pak Farizal, sehat selalu. Semangat Pak, ya, kita belum tahu nih kapan berakhir ini. Pokoknya tetap semangat. Terima kasih. Selanjutnya kami bergerak ke Sulawesi Selatan. Silakan Pak Sekda Sulsel, Pak Idris. Sulawesi Selatan. Tadi pertama ke Sulawesi Selatan. Susah saya. Oh, bisa. Baik. Selanjutnya silakan Pak Bupati Sambas atau ya. Bupati Tabalong. Silakan Pak Bupati Tabalong, silakan. Kenapa? Ya, silakan Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirjen yang kami hormati, Bu PLH Dirjen, Dirjen Keuangan, insya Allah. Yang ingin kami sampaikan ini terkait dengan posisi Kabupaten Tabalong sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Nah, oleh sebab itu, karena posisi ini, angka ODP kami tertinggi di Kalimantan Selatan. Nah, sehubungan dengan dihentikannya dana alokasi khusus fisik sesuai dengan surat Menteri Keuangan, kami berharap dana itu bisa digunakan kembali oleh daerah. Apakah melalui mekanisme yang sudah berjalan atau ada mekanisme lain. Mengingat tantangan yang kami sebutkan tadi, kami mempunyai rumah sakit lama, Pak Dirjen. Nah, rumah sakit lama ini sementara ini tidak kami pergunakan, tetapi rencananya akan kami jadikan sebagai pusat penanganan virus corona di Kabupaten Tabalong. Bahkan dalam hal-hal tertentu bisa dimanfaatkan juga oleh warga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang berada dekat dengan perbatasan Kabupaten Tabalong. Nah, oleh sebab itu kami memohon kepada Kementerian Dalam Negeri agar kami bisa menggunakan dana dak fisik yang dihentikan itu, apakah menurut mekanisme yang sudah berjalan sebelum ini dihentikan, ada mekanisme lain, atau nanti sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang permintaan kebutuhan pangan dan peralatan untuk corona, ya, apakah melalui mekanisme itu. Nah, kalau melalui mekanisme itu, maka dalam waktu segera kami akan menyampaikan permohonannya. Kami kira itu saja, Pak. Informasi lain hampir mirip dengan provinsi dan kabupaten yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Jawab silakan Pak calon Dirjen Keuangan Daerah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati. Waalaikumsalam. Terkait dengan pertanyaan Pak Bupati bahwa di Kepres 7 tahun 2020 itu sudah diarahkan atau sudah diperintahkan oleh Pak Presiden untuk menggunakan APBD.
penggunaan APBD di sana itu kita sudah atur termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. Saya ulangi, semua dana transfer dari pusat yang masuk ke Pemda itu bisa digunakan untuk COVID. Bisa digunakan untuk COVID, termasuk DAU, DAK, semua. Kepres itu sebenarnya memperkuat surat Menteri Keuangan. Ya, fokusing. Ya. Mau bangun fisik, silakan. Yang penting tujuannya adalah untuk COVID-19. Yes. Dan pengadaannya lihat Impres 4 Impres 4 2020 dengan melibatkan atau didampingi oleh LKPP dan BPKP, termasuk dengan pemerintah provinsi yang lain. Ya, Impres itu adalah memberikan jaminan kepada teman-teman daerah dalam menggunakan uang hasil refokusi dengan melibatkan atau didampingi oleh LKPP dan BPKP, termasuk pengadaannya Pak Bupati. Insya Allah tidak ada masalah. Siap. Terima kasih Pak Dirjen. Oke, berarti bisa sepanjang digunakan untuk penanganan COVID-19, ya. Iya, Pak Dirjen. Ya, terima kasih Pak Bupati. Semangat Pak Bupati. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergerak ke susah sekali Bu Ipa Idris ini. Pak Sekda. Masih setengah jam. Ya. Oh, silakan. Tabe. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Dirjen Notoda, Bapak Akmal Malik dengan kesempatan ini dari Sulawesi Selatan melaporkan bahwa data umum yang masuk ODP ini 1.305, kemudian itu masih dalam proses pemantauan, kemudian PDV ya pasti dalam pengawasan ini 133, kemudian yang positif sebanyak 66 orang. Dengan demikian bahwa untuk melakukan protection ya perlindungan dan jaminan sosial atau sekuritas sosial, tentu kita sudah melakukan refocusing. Nah, hasil refocusing yang kita lakukan itu adalah 107 miliar. Dari sekian dana yang 127 miliar yang ada, 107 miliar itu salah satunya adalah refocusing untuk jaring pengaman sosial tadi. Nah, tentu untuk melakukan secara efektif ini, basis data terpadu dari Kemensos kita gunakan. Apa-apa saja BDT yang belum tersentuh oleh jaring pengaman sosial itu kita akan segera melakukan untuk persiapan dampak yang diakibatkan oleh COVID ini. Karena itu saya kira dari Sulawesi Selatan ini saya kira cukup banyak memang datanya karena tentu alat-alat yang digunakan untuk tes langsung itu sudah tersedia di Makassar. Namun demikian, sinergitas pusat dan daerah kita harus nantikan terutama ketiga hal. Pertama itu kita harus memastikan Kementerian Sosial ada berapa alokasi anggaran untuk Sulawesi Selatan. Berikut Kementerian Kesehatan. Dan tentu juga tidak terlepas dari Kemendagri, apa saja jenis bantuan yang akan segera direfocusing untuk Sulawesi Selatan. Kenapa kita ingin secara konkret mengetahui ini? Karena dari Bapeda tentu juga ingin sinergitas cepat, supaya jangan tumpang tindih pelaksanaan di lapangan ini. Kemudian berikutnya tentu dalam memberikan protection ini, tentu dari berbagai langkah kita lakukan Sulawesi Selatan, terutama ini kita dalam pemantauan pelabuhan laut yang ada sekarang 19 dan 4 diantaranya sementara kita lakukan penutupan terbatas. Penutupan terbatas yang dimaksud di sini adalah tentu kita akan tetap logistik masuk, tapi penumpang-penumpang itu mungkin sudah sangat dibatasi. Begitu juga dari bandara yang ada 9 bandara yang ada sampai saat ini belum ada yang ditutup. Nah, kemudian tentu hal lain juga dari Badan Penanggulangan Bencana sudah bekerja, sudah ada posko-posko yang kita lakukan. Tinggal sekarang ini memang sementara proses melakukan sinergitas dengan kabupaten kota. Karena Sulawesi Selatan ini sekarang ada 24 kabupaten kota. Salah satunya tadi yang sudah bicara di Sekda Kota, yang semestinya adalah Sekda Provinsi yang tadi itu. Tapi karena ada sedikit error sehingga tidak apa-apa. Halo? Ya.
Jadi sampai saat ini masih terkendali di Selatan, hanya saja memang koordinatif yang cepat dibutuhkan dari pusat. Salah satunya tadi itu adalah bagaimana bantuan-bantuan yang konkret yang dialokasi untuk Selatan segera kita tahu persis beberapa jumlahnya. Saya kira demikian Pak, untuk terima kasih dari Selatan. Baik, terima kasih Pak Abdul Hayat atas masukannya. Kami sudah catat, kami yakin Pak Sekda bisa membangun sinergi yang bagus dengan Kabupaten Kota. Beberapa catatan dari teman-teman yang lain sudah masuk, mohon kira bisa jadi acuan untuk penanganan di Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Sekda, sehat selalu, semangat. Ya. Silakan kita lanjut ke Kalimantan Utara. Kalimantan Utara dulu sebentar. Kaltara, silakan Pak Suryansa. Assalamualaikum. Pak Sekda, Kaltara. Ya, silakan Pak Suryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dirjen dan seluruh jajaran yang hadir, dan Sekda seluruh Sulawesi dan Kalimantan, Bupati Wali Kota. Izin melaporkan Pak Dirjen. Yang pertama terkait dengan perkembangan warga yang terpapar dengan COVID-19. Orang dalam pengawasan 304 orang, kemudian pasien dalam pengawasan 10 orang, positif 6 orang. 10 orang sudah selesai dalam pengawasan, kemudian 16 orang masih dalam pengawasan, 213 orang selesai dalam pemantauan, dan 304 orang masih dalam pemantauan. Bapak Dirjen yang kami hormati, berikutnya untuk pembentukan gugus tugas, itu telah kita sesuaikan dengan surat edaran Pak Menteri yang terakhir, yang dimana ketuanya langsung oleh Bapak Gubernur Kalimantan Utara, dan sudah beberapa kali melaksanakan rapat dengan Bupati Wali Kota terkait dengan persiapan dan pengamanan COVID-19 ini. Dan kami di Kaltara pada tanggal 27 Maret lalu sudah menentukan bahwa Kaltara masuk tanggap darurat, dan itu juga bagian dari upaya untuk melaksanakan refokus anggaran berdasarkan ketentuan untuk menentukan tanggap darurat tadi. Yang kedua, untuk pengaturan sistem kerja, kami sudah melaksanakan juga work from home, namun tetap memperhatikan pelayanan publik tetap berjalan, khususnya OPD yang menangani COVID. Jadi dipastikan seluruh OPD yang menangani COVID tetap bekerja sebagaimana biasa dan tetap mengatur shift bekerja. Kemudian untuk peningkatan kapasitas Pak Dirjen, kami sudah juga melaksanakan refokus anggaran, dan kami telah juga difasilitasi oleh BPKP Provinsi Kalimantan Utara untuk mengasistensi tentang pengadaan barang dan jasa, dan sudah juga direview oleh Inspektorat Provinsi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun anggaran yang kami siapkan sementara ini untuk penanganan COVID sebesar 39 miliar, berasal dari belanja tidak terduga sekitar 11,7 miliar, selebihnya berasal dari DAK dan APBD Kalimantan Utara. Kemudian tindakan untuk penanganan dampak sosial ekonomi dari program yang ada kami refokus anggaran, diantaranya ada bansos yang tidak terencana juga kami anggarkan 1 miliar, kemudian hibah 3 miliar, dan Perindakop kami juga bekerja sama dengan Bulog memastikan bahwa kondisi pangan kita di tingkat masyarakat bisa aman sampai dengan beberapa bulan ke depan. Dan Bapak Gubernur juga sudah berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kaltara untuk berkontribusi dalam penanganan dampak COVID ini. Alhamdulillah kami masih menunggu respon dari perusahaan. Kira-kira mereka apa yang bisa diberikan untuk penanganan di Kalimantan Utara. Pak Dirjen yang kami hormati, kami mohon dukungan Pak terkait dengan posisi Kalimantan Utara yang terletak di perbatasan, khususnya Kabupaten Nunukan dan Malinau, khususnya Nunukan, itu banyak TKI kita yang keluar masuk melalui Nukan, dan telah dilaksanakan koordinasi bersama Menteri Maritim dan Investasi beberapa hari lalu,
Bahkan 2 hari yang lalu kita juga ada rapat koordinasi dipimpin oleh Bapak Menteri PMK. Kami mohon dukungan Pak Dirjen dari Kemendagri agar usulan-usulan kami yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan Ketenagakerjaan terkait dengan penentuan Nunukan sebagai daerah untuk penanganan karantina migrasi dari seberang, dari Malaysia. Jadi kami mohon dukungan dari kementerian untuk bisa memenuhi kebutuhan penanganan migran kita, karena memang di Nunukan dananya terbatas sehingga kita minta bantuan dari pusat. Walaupun kami di provinsi juga sudah berupaya membantu, tapi karena terbatasan anggaran kami juga mohon dukungan dari pusat, terutama dari kesehatan dan ketenagakerjaan. Dukungan juga dari Kemendagri itu untuk menyampaikan agar kami disupport Pak untuk penanganan COVID di perbatasan ini. Demikian secara singkat yang dapat kami laporkan Pak Dirjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Sekda. Jaga kesehatan Pak, tetap semangat. Ya. Siap, semangat Pak. Energi terus komunikasi dengan pusat dan dengan kabupaten kota. Makasih Pak Sekda. Siap. Silakan untuk Gorontalo, silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ingin menyampaikan Pak Sekda ada di ruangan sebelah, sedang video conference dengan Kabupaten dan Forkopimda. Saya sendiri adalah Kepala Badan Keuangan. Kami singkat saja Pak Dirjen, ada 4 hal yang kami akan laporkan. Yang pertama, pemerintah Provinsi Gorontalo sudah menindaklanjuti arahan 3 paket peraturan. Yang pertama PMK 19, yang kedua KMK 06, dan ketiga Permendagri 20 tahun 2020. Kami sudah melakukan refocusing anggaran sebesar 74 miliar, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh Dewan. Alokasi anggaran tersebut sudah dialokasikan ke gugus-gugus terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19. Salah satunya kami sudah melakukan pembelian APD sebanyak 1.150 set. Di samping APD yang sudah ada, bantuan pusat sebanyak 2.000 dan bantuan masyarakat sebanyak 50 set. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Dirjen, kami sudah mempersiapkan arahan dari Perpu nomor 1 tahun 2020, terutama skema penanggulangan dampak sosial ekonomi COVID-19. Kami sudah mempersiapkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat masyarakat miskin sebanyak 53.418 KPM dengan nilai 29 miliar rupiah. 60% menjadi beban Pemprov dan 40% menjadi beban kabupaten kota. Bantuan ini akan kami sampaikan dalam 3 tahap. Yang pertama, 1 minggu sebelum Lebaran, 1 minggu sebelum bulan puasa, kami ulangi, 1 minggu sebelum Lebaran dan 1 minggu setelah Lebaran, gitu ya. Nah, ini akan kami evaluasi lagi, jika dipandang belum cukup akan kami tambah, Pak Dirjen. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami melaporkan pengendalian paparan COVID-19. Kami di Gorontalo sangat bersyukur dan juga meminta doa restu oleh Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah sampai dengan saat ini Gorontalo belum ada yang terpapar COVID-19. Ya. Dapat kami laporkan juga Pak Dirjen, pasien dalam pengawasan di Gorontalo itu ada 29, 16 sudah selesai, 13 pun sudah mendapat kabar lisan, juga sudah selesai, semuanya negatif. Demikian juga orang dalam pemantauan sebanyak 2.337, 1.082 sudah selesai, dan dalam pemantauan 1.255. Pak Dirjen yang kami hormati, semua kegiatan
yang terkait dengan pelaksanaan pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 ini berada pada manajemen tunggal, yaitu gugus tugas yang diketuai Bapak Gubernur. Di Provinsi Gorontalo tidak ada lagi kewenangan pusat, tidak ada lagi keuangan daerah dalam rangka penanganan COVID ini, semuanya berada di manajemen yang satu dipimpin oleh Bapak Gubernur, baik di bandara, di pelabuhan, di perbatasan, di tempat keramaian dan lain-lain, semuanya berada di satu komando, yaitu dari Komando Gugus gitu Pak. Pak Dirjen yang kami hormati, saya kira itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Singkat, sekali lagi kami mohon doa restu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepala Badan Keuangan, laporannya kami sudah catat. Mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan bersama dengan pihak-pihak terkait. Tetap semangat, jaga kesehatan Pak. Salam untuk Pak Gubernur dan Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Ya. Silakan. Penajam Pasir Utara, calon ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dirjen, Ibu Dirjen yang saya hormati, para Sekda dan Bupati, Wali Kota Sulawesi dan Kalimantan yang sama-sama berbahagia. Dirjen, saya Wakil Bupati, Pak Dirjen, salam hormat dan mohon maaf Pak Bupati, ingin menyampaikan kondisi terkini di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Per hari ini masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara terdapat 141 kasus dengan 84 ODP, 5 PDP, 52 sudah terpantau. Kemudian kesempatan ini kami laporkan juga bahwa pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara telah melakukan langkah-langkah, yaitu pengetatan pengawasan terbatas pada jalur masuk ke wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara juga telah melakukan hal-hal terkait dengan realokasi dan refocusing anggaran. Khusus untuk pengadaan APD, kami merealokasi atau merefocusing anggaran DID untuk pembelian APD. Konsekuensi dari diberlakukannya pengetatan ini, tentu pemerintah kabupaten harus memberikan subsidi berupa bantuan sembako kepada seluruh warga Kabupaten Penajam Pasir Utara, karena tentu yang terdampak ini bukan cuma masyarakat miskin, tapi seluruh warga tentu harus membatasi kegiatan-kegiatan di luar. Insya Allah untuk tugas ini kami bentuk gugus tugas khusus dalam rangka pemberian bantuan layanan dasar sembako kepada masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sumber dananya rencana kami akan menggunakan dana dari dengan merealokasi kewajiban kami kepada PT SMI yang mudah-mudahan dapat diperkenankan. Kemudian juga kami mengoptimalkan CSR dari mitra-mitra pemerintah kabupaten yang beroperasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Barangkali ini Pak Dirjen yang dapat kami sampaikan secara singkat dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wagub atas informasinya. Kami sudah mencatat, staf sudah mencatat beberapa hal yang barangkali nanti sudah Bapak Wagub sampaikan. Akan kami bahas secara internal di Kemendagri melalui gugus tugas Kemendagri, dan juga mungkin kami akan informasikan nanti kepada gugus tugas penanganan COVID-19 di tingkat nasional. Terima kasih Pak, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu peserta video conference untuk wilayah Sulawesi dan Kalimantan,
Sekali lagi terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf kami tidak bisa mengakomodir semua, karena setelah ini kami harus juga melayani, sudah terhubung teman-teman dari provinsi, dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Tetapi hal-hal yang barangkali masih harus kita diskusikan dapat disampaikan kepada jalur hotline kami. Hotline gugus tugas penanganan COVID-19 Kemendagri pada nomor 021 348 32851. Kami ulangi, 021 348 32851. Sekali lagi terima kasih atas segala masukannya. Tetap jaga kesehatan, semangat, Indonesia harus bangkit dari kondisi ini, dan kita harus memenangkan peperangan melawan COVID-19 di negeri kita tercinta. Demikian, mohon maaf bila ada kurang berkenan, kami akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.